Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, wudhu memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam. Tidak sahnya wudhu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah. Sedangkan sholat salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar. Karena itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu yang berasal dari harta yang didapat secara halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berikut ini 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslim pada tata cara berwudu. Mari simak video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Haira TV. Yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an. Saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudhu. Sempurnakanlah wudhu kalian. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mi'dan, dari sebagian istri-istri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak termasuk oleh air wudhu, seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Abu Daud menambahkan dan mengulang sholat. Yang ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali, sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Makna yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesainya wudhu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian. Untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Yang keempat adalah boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat itu berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah Rasulnya, adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang seperti ini wajib baginya untuk berwudu. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan, meninggalkan istinsya dan istinsyaq. Istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyaq adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam. Dalil tentang istinsyaq dan istinsyaq adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Omron, beliau mensifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana. Lalu ia berkumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Yang kesepuluh, doa pada saat membasuh anggota wudu. Imam Nawawi berkata, yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu tidak memiliki dasar dalam fatwa Lajnah Daimah. Tidak ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu. Dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang tak mendasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudu, mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir wudu, ditambah dengan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Khaira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.